Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa El Sinta TV yang semoga senantiasa diberikan keberkahan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dalam acara Risalah Iman dengan tema syarat-syarat diterimanya amal ibadah. Pemirsa El Sinta TV, dalam Islam setiap orang yang melakukan amal ibadah, apakah namanya sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, baca maulid, berzikir sekalipun, pasti semua berharap amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti berharap ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan diterima itu, kemudian dia akan mendapatkan balasan pahala dari Allah dan tentunya mendapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, tidak semua amal ibadah yang dilakukan oleh orang muslim itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik salatnya, baik zakatnya, baik puasanya, baik dzikirnya, baik hajinya. Oleh karena itu para ulama memberikan kesimpulan bahwa amal ibadah seseorang itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi 3 kriteria utama. Yang pertama, al-imanus sahih, iman yang benar. Ini dapat kita ambil dari makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira." Wa may ya'mal minas salihat, orang yang melakukan amal-amal soleh, min dzakarin aw untha, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman. Perhatikan ayat ini, menjadikan syarat diterimanya amal adalah mukmin. Ini artinya apa? Orang yang beramal tetapi tidak dilandasi dengan iman yang benar, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yutlamuna naqira. Dan orang-orang yang beramal soleh dengan dilandasi dengan iman yang benar ini, maka di akhirat nanti dia tidak akan didolimi sedikit pun. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman itu bukan sekedar klaim. Beriman bukan sekedar pengakuan saja. Tapi beriman harus sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, harus sesuai yang diajarkan oleh para sahabatnya, harus sesuai dengan yang diajarkan oleh para tabi'in, dan sesuai dengan ulama-ulama seterusnya yang sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa beriman itu kepada Allah Subhanahu wa taala minimal memenuhi 3 syarat utama. Yang pertama, tanzih, mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Lawannya adalah tasbih. Mensucikan Allah artinya tidak menyerupakan Allah dengan sesuatu pun dari makhluknya, baik dari satu sisi maupun semua sisi. Maka barang siapa yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala punya tangan, punya mata, punya telinga, punya sifat tidur, punya sifat ngantuk, dan lain-lain sebagainya yang merupakan sifat makhluk, tapi disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia belum beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak diserupakan dengan sesuatu pun dari makhluknya, dan tidak satu pun makhluknya menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep iman pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanzih, lawannya adalah tasbih. Yang kedua, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus mengandung tauhid.
mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Esa dalam sifatnya, esa dalam zatnya, esa dalam sifat af'alnya. Maka orang-orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak esa dalam sifatnya, tidak esa dalam zatnya, dan tidak esa dalam af'alnya, maka dia tidak dikategorikan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa El Sinta TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya beribadah itu butuh pondasi yang kuat, yaitu beriman dengan cara yang benar. Karenanya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan la tasihul ibadatu illa ba'dal ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang sebelum dia mengenal siapa yang disembah. Ketika seorang yang mengaku muslim, seorang yang mengaku beriman kepada Allah, namun dia ketika beriman, konsep imannya tidak sama dengan konsep yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Konsep imannya tidak sama yang diajarkan oleh Quran. Konsep imannya tidak sama dengan yang diajarkan oleh konsep iman yang diajarkan oleh ulama ahlu sunnah. Maka imannya belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh para ulama, oleh Quran dan oleh Allah dan Rasulnya. Maka sangat dimungkinkan amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat-syarat diterimanya amal yang kedua adalah al-amalus sahih, amal yang benar. Terlalu banyak ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW yang menjelaskan kepada kita bahwa amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala amalnya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya. Dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, dengan tegas Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang melakukan amal perbuatan yang tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man kana amaluhu bila ilmin kana ma yufsiduhu aktsara mimma yuslihuhu. Orang yang amalnya tanpa didasarkan ilmu, kana ma yufsiduhu, yang dirusak aktsara mimma yuslihuhu, lebih banyak daripada yang dibenerinya. Seorang ulama besar dalam kitab Zubatnya mengatakan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang tidak didasari dari ilmu, maka amal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seyoknya kita seorang muslim, seorang yang beriman, meyakini bahwa amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak didasari ilmu. Oleh karena itu, kita harus beramal sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Baca Quran. Dalam hadis yang dhaif diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, rubbatalin lil Quran bal huwal Quran yal'anuhu. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran melaknat kepada pembacanya. Bayangkan, baca Quran itu ibadah. Baca Quran itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam teks hadis ini, meskipun sebagian ulama mengatakan dhaif, maknanya benar. Baca Quran bisa menyebabkan mendapat murka Allah Subhanahu wa taala dengan paling tidak ada dua sebab. Pertama, salah dalam membacanya. Yang kedua adalah salah dalam memaknainya. Ini pentingnya beramal dengan ilmu. Demikian juga ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat, rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Betapa banyak orang yang melakukan ibadah qiyam, ibadah sholat, tapi dia tidak dapat apa-apa dari ibadah sholatnya itu, kecuali hanya ngantuk saja. Banyak orang bangun malam sholat tahajud, bangun malam sholat malam,
tapi ternyata dia tidak dapat apa-apa dari ibadahnya itu kecuali hanya dapat ngantuk dan capek saja. Tentang orang yang melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, Nabi menyindir langsung, rubba shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atasu. Betapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa tapi dia tidak dapat apa-apa dari ibadah puasanya itu kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Sekali lagi, ternyata beramal dengan amal puasa membutuhkan kepada sebuah ilmu. Sebab jikalau tidak didasar dengan ilmu, maka puasanya akan menjadi puasa yang sia-sia. Tentang ibadah haji, cucu baginda Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan, suatu ketika beliau ikut bersama-sama dengan rombongan orang sedang berhaji. Kemudian beliau melihat sekian banyak orang yang melaksanakan ibadah haji ketika itu, banyak melakukan hal-hal yang sampai membatalkan ibadah hajinya. Sehingga beliau mengatakan, ma'aktarad dajij wa ma'aqallal hajij. Betapa banyak riuh gemuruh orang naik haji, tapi betapa sedikit orang yang pulang dari haji membawa oleh-oleh haji yang mabrur. Hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa amal ibadah apapun yang kita lakukan harus didasarkan kepada ilmu. Jikalau tidak ada ilmunya, maka sangat dimungkinkan amal ibadah kita tidak sempurna. Kalau tidak sempurna, sangat dimungkinkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ganjaran dengan yang setimpal, bahkan tidak akan memberi ganjaran yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang kedua agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah an-niyatus shahih. Iman sudah benar, amal sudah benar, tapi juga harus dilandasi dengan niat yang benar. Sebab ketika orang beribadah, sekalipun imannya sudah benar, sekalipun amalnya sudah benar, tapi kalau tidak dilandasi dengan niat yang benar, maka ibadahnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para ulama besar di antaranya mengatakan, ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Saya tidak pernah mengalami kesusahan yang sangat dibandingkan dengan bagaimana saya menghadirkan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ulama lain mengatakan, rubba amalin saghirin tu'dhibuhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusghiruhu niyyah. Betapa banyak amal-amal yang kecil, remeh, temeh, tapi karena dengan niat yang benar, niat yang ikhlas, niat yang lurus, kemudian amal itu menjadi amal yang sangat besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga betapa banyak amal-amal yang besar, yang luar biasa, tetapi karena diawali, didasari dengan niat-niat yang remeh, niat-niat yang kecil, niat-niat yang tidak ikhlas, kemudian amalnya menjadi amal yang kecil, yang remeh bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari setelah beriman dengan benar, setelah beramal dengan benar, hadirkan dalam hati kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata ikhlas mengerjakannya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan semata-mata takut kepada surga, nerakanya Allah, dan mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Al-Qur'an mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak pernah memerintahkan beribadah kepada hambanya kecuali hanya diperintahkan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah seorang ulama mengatakan, al-alimuna halka. Orang-orang yang berilmu itu berada dalam ujung kehancuran. Illal amilun, kecuali orang-orang yang beramal. Wal amiluna halka, dan orang-orang yang beramal berada dalam ujung kehancuran. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Wal mukhlisun ala khatarin azim, dan orang-orang yang ikhlas berada dalam jurang, berada di atas
jurang yang terjal. Dia akan sangat mudah jatuh ke dalamnya ketika tidak dilandasi dengan keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan lain kalau amal ibadah kita pengen diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Solusinya adalah iman yang benar, amal yang benar, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini insyaallah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa El Cinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa El Cinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke kajian kita, acara kita Risalah Iman. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima manakala tidak memenuhi 3 syarat utama tadi. Al-imanus sahih, wal amalus sahih, wan niyatus sahih. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim yang berharap ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya memperbanyak belajar bagaimana iman yang benar, memperbanyak belajar bagaimana beramal yang benar, dan belajar bagaimana menjaga niat yang benar. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, ketahuilah olehmu Muhammad. Karena hitopnya Nabi Muhammad, maka ayat ini tidak boleh terjemah ketahuilah. Sebagaimana juga dalam ayat ihdinas siratal mustaqim, karena hitopnya kita orang yang sudah Islam, maka tidak, yang paling sempurna diterjemahnya bukan tunjukilah kami jalan yang lurus. Para ulama menjelaskan kepada kita maknanya adalah ihdina, maksudnya sabitna, tetapkanlah kami ya Allah dalam agama yang lurus ini. Sebab kalau kita terjemah dengan ihdina, tunjukilah jalan yang lurus, nanti orang di luar sana akan mengatakan, tuh orang Islam tuh masih kebingungan tuh dengan agamanya sendiri. Padahal dia sudah mengaku agamanya benar, tapi masih minta petunjuk yang benar saja. Padahal makna yang benar menurut para ulama adalah tsabbitna, tunjukilah kami. Nah, sabitna, tetaplah kami dalam agama yang benar ini. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, tetaplah bahwa keyakinan tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah, dan Muhammad Rasulullah itu harus menjadi keyakinan bagi kita semuanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam setiap amal ibadah kita, termasuk memahami ayat Quran saja, itu butuh pada ilmu. Jika tidak didasari dengan ilmu, maka sangat dimungkinkan paham kita, apa yang kita sampaikan, akan menyalahi apa yang telah disepakati oleh para ulama. Pemirsa El Cinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya mari kita tingkatkan semangat belajar kita, semangat ngaji kita, kita datangi guru-guru kita datangi ulama-ulama yang memang mutkin, ulama-ulama yang sikoh, yang layak diambil ilmunya, agar kiranya kita mendapatkan sekian banyak keberkahan dari beliau-beliau dalam mengambil ilmu. Agar apa? Agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita tidak belajar kepada ulama-ulama yang terpercaya, kita tidak belajar kepada ulama-ulama yang sikoh dalam ilmu, sikoh dalam akidah, sikoh dalam niat, maka bisa jadi amal yang kita terima pun menjadi ilmu yang kita terima pun menjadi ilmu yang tidak bermanfaat bagi kita. Pemirsa El Cinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan tadi adalah yang pertama, satu, mau tidak mau seorang muslim yang beramal, maka sudah seyogyanya dia mengetahui betul bagaimana beriman yang benar kepada Allah dan beriman yang benar kepada Rasulullah SAW dengan konsep ma'rifatullah wa ma'rifatu rasulih. Yang kedua,
Kalau ingin amal kita, ibadah kita, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus tahu ilmunya. Ketika membaca Quran, harus tahu ilmunya. Bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Ketika membaca muqaddimah bahasa Arab, harus tahu ilmunya. Jangan sampai bahasa Arab dibaca dengan cara Madura. Jangan sampai bahasa Arab dibaca dengan gaya cara Sunda. Tulisan Arab harus dibaca dengan tulisan Arab, dengan cara baca orang-orang Arab. Baca Quran harus dibaca dengan benar. Baca selawat harus dibaca dengan benar. Baca maulid harus dibaca dengan benar. Yang ketiga, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita harus mengatur hati kita agar mampu menghadirkan niat yang semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas artinya apa? Orang ikhlas boleh mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ikhlas boleh takut neraka dan mengharap surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan 3 kriteria ini, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya tidak ada lagi balasan bagi orang-orang yang ibadah diterima kecuali surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.